Qin Yichen mengepalkan tinjunya. Saya mendengar bahwa klan Bais didasarkan pada kebijaksanaan tertinggi dari 10.000 klan. Kali ini saya mengundang saudara yang menatap bintang itu untuk bertanya bagaimana meningkatkan kebijaksanaannya. Tingkatkan kebijaksanaan? Bai Guanxing tersenyum. Qin Yichen bingung. Dan dia pasti tidak akan berdiam diri. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya, Pak, hikmah apa yang Anda pahami? Qin Yichen bingung. Dan ketika Bai Guanxing melihat ini, dia tersenyum dan berkata, Tuan berpikir, apakah ini kecerdasan? Menurut pengalaman Pak, tampaknya sebagian orang terlahir bodoh, dan sebagian lagi secara alamiah pintar. Ini yang disebut kecerdasan. Qin Yichen sedikit mengangguk, sepertinya ini. Bai Guanxing menggelengkan kepalanya. Ini hanya kecerdasan, bukan kebijaksanaan. Tentu saja kecerdasan juga merupakan faktor penting terkait dengan kebijaksanaan. Tapi kebijaksanaan tidak pernah bisa begitu saja dicakup oleh kecerdasan. Bai Guanxing mengangkat ujung jarinya dan berkata, menurut pendapat saya, kebijaksanaan mencakup wawasan, kekuatan, alam, dan hati. Yah, saya tidak tahu siapa yang menemukan pola kata, mungkin artinya begini. Qin Yichen mengepalkan tinjunya. Saudara Guanxing, tolong jelaskan. Bai Guanxing berkata, kekuatan pertama, seperti namanya, sebenarnya sangat mudah untuk dijelaskan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah berlatih untuk mendapatkan kekuatan. Kekuatan ini bukan hanya daging, atau tirani daging, tetapi juga melemahkan tubuh, dan memperkuat otak dan kesadaran spiritual. Bayangkan bahwa volume kekuatan magis yang sama dapat dikembangkan dalam sekejap dengan kekuatan pria itu. Tetapi jika itu diberikan kepada dewa yang kuat, dia mungkin perlu belajar selama beberapa tahun untuk menemukan jalannya. Jika Anda menunjukkannya kepada Xianjun untuk membacanya, Anda hanya akan merasa itu seperti buku surgawi. Akan sulit untuk memahaminya dalam hidupnya. Kekuatan magis yang sama, Xianjun mungkin menawarkannya. Inilah celah dalam kebijaksanaan, dan yang menyebabkan jurang ini adalah kekuatan. Qin Yichen tiba-tiba berkata, ini yang disebut kekuatan kebijaksanaan yang tak terkalahkan. Qin Yichen mengenang aliran waktu. Jika saya memiliki kekuatan Kaisar Haoyi, mungkin saya bisa banyak berubah dengan sentuhan ringan. Bai Guanxing tersenyum dan berkata, Tuan Ruo telah mencapai alam Kaisar Haoyi. Mengapa Anda tidak harus memindahkannya dengan lembut, memotongnya dengan satu pisau, dan memotong kekacauan yang tak terhitung jumlahnya? Bukankah itu bahagia? Qin Yichen terkejut. Dia merasa bahwa Bai Guanxing juga seorang makhluk bijak. Kekuatan tidak sama dengan kebijaksanaan. Sepertinya ada beberapa kebenaran. Bai Guanxing berkata lagi, dan pengetahuan, tetapi juga sangat bisa dimengerti. Karena alam semesta Tuan Haoyi bertekad untuk menempuh ruang dan waktu. Dia telah melihat garis aliran ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian merasakan nasib Skynet. Adapun orang lain, tanpa wawasan seperti itu, mereka akan bingung. Mungkin mereka hanya akan mengatakan sesuatu tentang takdir yang misterius, tetapi mereka tidak bisa menangkapnya. Adapun hati dan polanya, ini seperti yang dilihat suaminya. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah Putri Wenxing. Kemudian dia jatuh ke dalam garis waktu Putri Wenxing, tetapi dia terjebak dalam kekacauan. Contoh lain, sang suami bertanya. Jenderal Tiangwan, Tuan, sedang berpikir tentang bagaimana mengalahkan tentara surgawi. Dan untuk para prajurit di bawah komandonya, beberapa dewa biasa, dia mungkin hanya ingin bertahan hidup, tetapi dapat membunuh beberapa tentara surgawi, tidak lebih. Ini polanya. Ini adalah perbedaan penglihatan yang disebabkan oleh posisi yang berbeda. Qin Yichen tiba-tiba, meskipun dia memiliki pemikiran yang sama sebelumnya, dia dapat dikatakan dengan begitu jelas dan langsung oleh Bai Guanxing, dengan perasaan terbuka yang tiba-tiba. Dan Bai Guanxing berkata lagi, sebenarnya, Tuan tidak memperhatikan bahwa semua hal ini berhubungan erat. Kekuatan Tuan lebih kuat dari dewa, dan dia lebih cepat memahami Taoisme, sehingga bisa dikatakan lebih bijak dari pihak lain. Pengetahuan Pak sangat luas dan dia bisa melihat aliran waktu. Jadi dia lebih bijak dari pihak lain. Karena kekuatannya yang kuat, dia bisa menjadi jenderal besar di Kaisar Surga selangkah demi selangkah. Jadi dia bisa berdiri di posisi yang lebih tinggi dari para dewa dan tentara dan melihat perjuangan Kaisar. Jadi pola bapaknya lebih dalam dari mereka. Pada titik ini, Bai Guanxing menarik napas dalam-dalam. Jadi saya pikir jika Anda dengan sengaja mengejar kebijaksanaan, Anda akan jatuh ke dalam obsesi. Kebijaksanaan itu tidak pasti. Tentu saja, jika kita harus berbicara tentang kesenjangan, pasti ada perbedaan antar ras. Misalnya, saya lahir di klan Bais, dan saya lahir dengan wawasan tentang puluhan ribu orang, dan saya sangat cerdas. Beberapa ras bahkan tidak bisa membuka lautan kesadaran, dan bahkan obat mujarab tidak bisa terbuka, tetapi mereka lahir dengan kekuatan yang berbeda. Misalnya, suku Kunpeng bisa mengubah dewa, dan suku Wujin lahir dengan sayap seperti emas dan besi. Kekuatan dewa gunung luar biasa, dan orang Bifang terlahir dengan rasa api suci. Tentu saja, kebijaksanaan umat manusia pasti tidak rendah.
Dalam kata-kata nenek moyang saya, bukanlah pernyataan yang salah bahwa kekayaan besar dunia, keindahan spiritual dunia, sama sekali tidak ada. Setelah Bai Guanxing menjelaskan, dia akhirnya menambahkan, jadi saran saya adalah Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri, dan Anda tidak perlu menunda latihan Anda untuk ini. Selain itu, aliran waktu selalu ada di sini. Saya merasa bahwa ketika saya diubah menjadi Kaisar Haoyi, saya juga mengandalkan kekuatan dan posisi yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari kita untuk bergerak. Dengan kata lain, dalam menghadapi arus ruang dan waktu yang padat, dia harus memilah dan bergerak. Namun, ini hanya tebakan Bai Guanxing, tapi dia tidak yakin kerajaan apa yang telah dicapai Kaisar Haoyi. Mungkin Kaisar Naga terkenal ini telah melampaui kognisi mereka. Tapi dalam hal ini, Bai Guanxing sangat optimis. Karena itu di luar kognisi kita, maka kita tidak punya pilihan selain menebak batas kognisi dan menghadapinya. Setelah mendengarkan ini, Qin Yichen hanya merasakan kenyamanan sesaat di dalam hatinya. Kata-kata Bai Guanxing mungkin tidak begitu dalam, tetapi ada semacam kehangatan dengan seorang teman baik di sampingnya, menunjukkan padanya kebingungan dan arah. Mendengarkan kata-kata saudara Guanxing, itu memecahkan obsesi saya. Bai Guanxing tersenyum ringan, dan keduanya mengganti anggur dengan teh. Selain itu, semangat pria itu dipadatkan oleh kekuatan spiritual. Anda perlu menguasai sedikit panas, kapan harus menambahkan bahan obat, kapan mengembunkan cairan obat, dan kapan memanen. Taklukkan kekuatan mental. Petik 2. Tuan adalah seorang alkemis, secara alami lebih mengerti dariku. Qin Yichen mengangguk, dia secara alami memahami aspek ini. Dan cara yang paling langsung dan berguna adalah dengan memiliki banyak orang. Pak, Anda pikir, kita berdua pergi bersama untuk berspekulasi tentang garis waktu ini, pasti akan lebih baik daripada Anda sendiri, ditambah jiwa Anda. Itu pasti lebih baik. Jiwa dipadatkan oleh kekuatan spiritual, yang mengandung banyak keajaiban, dan upaya yang diperlukan untuk menyempurnakan alkimia tidaklah lebih mudah daripada memimpin tentara dalam pertempuran. Sayangnya, roh primordialku masih membuat alkimia di Istana Yan Huang, dan klonnya kekurangan keterampilan. Qin Yichen ingin mengembalikan jiwa ke tubuhnya, tetapi jiwanya tidak hanya bisa memurnikan ramuan untuk klan Kaisar Ke, tetapi juga menunjukkan rekan alkimia dari klan manusia. Hei! Jalan yang harus ditempuh masih panjang.